warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan yang pertama. Nah, apakah pentingnya analisis laporan keuangan tersebut? Bagi pihak manajemen, kepentingannya adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ada juga bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, dan keamanan investasi. Bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan dalam melunasi hutang dan bunganya. Bagi pemerintah untuk keperluan pajak dan persetujuan untuk go public, yaitu maksudnya go public adalah mendaftarkan perusahaannya di bursa saham. Bagi karyawan, penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Jadi untuk menganalisa laporan keuangan kita harus mengerti dulu ini gunanya untuk apa gitu kan ya. Jadi kita lanjutkan dengan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan kalau misalkan kita definisikan sebagai apa ya? Sebagai sebuah laporan itu bisa gitu. Ya, laporan keuangan intinya adalah laporan dari kondisi keuangan perusahaan. Di mana laporan keuangan itu ada beberapa jenis. Jenisnya adalah laporan laba rugi, neraca, kemudian laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan modal. Perubahan modal ini adalah sama dengan perubahan laba ditahan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yang mencakup sebagian besar dari laporan keuangan tersebut. Kemudian kita lihat analisa rasio keuangan. Jadi untuk menganalisis laporan keuangan, kita menggunakan rasio-rasio keuangan. Nah, rasio-rasio keuangan ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok rasio likuiditas. Sebenarnya ada 3 rasio di situ. Ada current ratio, ada quick ratio, dan ada cash ratio. Kemudian ada kelompok activity ratio, ada receivable turnover, ada inventory turnover. Nah, di bawah receivable turnover ada average collection period, periode rata-rata piutang itu dikumpulkan oleh perusahaan. Kemudian ada average days in inventory di bawah dari inventory turnover. Kemudian ada total asset turnover. Kemudian yang ketiga itu ada leverage ratio. Leverage ratio itu adalah sebenarnya daya ungkit. Leverage itu daya ungkit. Leverage itu adalah rasio hutang. Leverage ratio itu rasio hutang. Jadi seberapa besar kita menggunakan kalau untuk mengangkat mobil itu ada namanya ada katrolnya gitu kan ya. Untuk mengangkat mobil itu ada semacam kayak dongkrak ya kan. Nah, kalau kita menggunakan hutang itu sama aja kita mendongkrak kinerja perusahaan. Nah, leverage ratio ini mengukur seberapa besar hutang perusahaan itu efektif digunakannya. Ada debt to asset ratio, ada time interest earned ratio. Kemudian ada profitability ratio. Nah, ini ada gross profit margin, operating profit margin, dan seterusnya. Kemudian ada market value ratio. Market value ratio ini mengukur kinerja perusahaan dari segi pasar. Bagaimana pasar mempersepsikan perusahaan. Itu market value ratio. Kemudian ini ada evaluasi rasio-rasio keuangan menggunakan laporan keuangan. Nah, kita bisa melihat di sini evaluasinya kebanyakan baik dan sedikit buruk. Oke. Dan udah itu aja sih. Untuk selanjutnya kalian baca sendiri, perdalami sendiri. Kira-kira yang perlu saya jelaskan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.